Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu atas kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan memimpin kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehasi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Tema renungan saat ini adalah berkat yang tak terduga. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan seringkali kita memiliki harapan yang sudah lama kita simpan di dalam hati. Kita berdoa, menanti dan berharap agar Tuhan menjawab kerinduan tersebut. Namun ketika waktu terus berjalan dan jawaban yang dinantikan belum juga datang, tidak jarang kita mulai berpikir bahwa harapan itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Padahal Tuhan bekerja dengan cara dan waktu yang seringkali berada di luar dugaan manusia. Ada seorang pria yang pernah menceritakan pengalaman yang sangat berkesan dalam hidupnya. Setiap kali ia memakai sepatu basket favoritnya, ia selalu teringat pada suatu hari ketika kakaknya tiba-tiba mengajaknya pergi ke pusat perbelanjaan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, sang kakak berkata, "Pilih sepatu basket yang kamu suka, nanti aku yang bayar." Peristiwa sederhana itu begitu membekas di hatinya karena datang secara tidak terduga. Baginya momen itu menjadi pengingat bahwa berkat dapat datang melalui cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah serupa kita temukan dalam kehidupan seorang perempuan Sunem dan suaminya. Mereka dikenal sebagai pasangan yang baik hati. Setiap kali Nabi Elisa melintasi daerah mereka, pasangan ini dengan senang hati menjamunya. Bahkan mereka menyediakan sebuah kamar khusus agar Elisa dapat beristirahat dengan nyaman ketika singgah di rumah mereka. Pasangan ini tidak melakukan semua itu untuk mencari keuntungan atau mengharapkan balasan. Mereka melakukannya karena menghormati Elisa sebagai hamba Tuhan. Namun Allah melihat setiap kebaikan yang mereka lakukan. Allah mengetahui kerinduan terdalam yang tersimpan dalam hati mereka. Mereka belum memiliki anak, sementara usia mereka sudah tidak muda lagi. Secara manusia, harapan itu tampaknya hampir mustahil terwujud. Suatu hari, Elisa bertanya kepada Gehasi tentang apa yang dapat dilakukan untuk membalas kebaikan pasangan tersebut. Dari situlah terungkap bahwa mereka belum memiliki anak. Melalui Elisa, Allah memberikan janji yang luar biasa. Setahun kemudian mereka akan menggendong seorang anak laki-laki. Janji itu terdengar sulit dipercaya, tetapi Allah membuktikan kuasa-Nya. Tepat seperti yang dinubuatkan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati umat-Nya.
Ia melihat setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Ia mengenal kebutuhan dan kerinduan kita, bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan mampu membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali kita membatasi cara kerja Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Kita mengharapkan jawaban datang melalui cara tertentu, padahal Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar. Karena itu kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan dan memberikan ruang baginya untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin hari ini ada doa yang sudah lama kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin ada harapan yang mulai memudar karena penantian yang panjang. Jangan menyerah, tetaplah setia, teruslah berbuat baik, dan percayalah kepada Tuhan. Pada waktunya yang terbaik, Dia sanggup memberikan jawaban yang bahkan melebihi apa yang kita bayangkan. Tuhan masih bekerja, Tuhan masih melihat, dan Tuhan masih sanggup memberikan berkat yang tak terduga bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati anak-anak-Mu. Ampunilah kami jika seringkali kami meragukan pekerjaan Tuhan ketika jawaban doa belum kami lihat. Ajarlah kami untuk tetap percaya, tetap setia, dan terus melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Bukalah hati kami agar kami memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik dan rencana-Mu selalu indah. Kiranya kami dapat terus berharap kepada-Mu sampai kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugas seturut dengan pimpinan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati, serta lindungi kami, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan, boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah Sang Juru Selamat yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.